Apa kabarnya hari ini? Sehat, semangat, sukacita. Nah, hari ini Kak Desi dengan Kak Tirsa tidak hanya berdua aja, tapi kita akan ditemani sama Kak Tabita. Hai Kak Tabita. Shalom, selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, sebelum kita masuk dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak nih, kita mau nyanyiin satu lagu menggunakan gerakan nih adik-adik. Nah judulnya dari tanganku ke depan, oke? Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Oke, siap adik-adik semua? Siap dong Kak. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Tanganku ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama kakinya, kakiku ke depan, kakiku ke belakang, kakiku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama badannya, badanku ke depan, badanku ke belakang, badanku ke depan dan digoyang-goyang sambil tepuk tangan, puji Tuhan. Bersama-sama. Oke, adik-adik, kita akan berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita satukan hati kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengumpulkan kami untuk bersama-sama kami mau beribadah limpah pada pagi hari ini. Tuhan kiranya berkati kami, berikan kami hikmat supaya kami bisa mengerti apa yang ingin Kau sampaikan dalam cerita firman-Mu hari ini ya Bapa, dan bisa kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati juga ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan cerita nikah dari kakak-kakak yang lainnya. Nah sebelum kita dengerin cerita, kita akan nyanyiin satu lagu dari Kidung Ceria 279 yang judulnya Mintalah. Pakai gerakannya ya semua. Siap? 1, 2, 3. Mintalah, mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Sekali lagi. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka, dibuka bagimu. Oke, adik-adik boleh duduk. Kita bentar lagi akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik masih ingat kan cerita minggu lalu itu tentang apa ya? Tentang Nabi Yosua dong. Iya dong kak, mereka pasti masih ingat sama cerita yang diceritain sama kakak-kakaknya. Ya. Nah, minggu ini adik-adik, ayo penasaran kan adik-adik apa sih yang ingin kakak-kakaknya bawakan dalam firman hari ini kan? Iya, pasti mereka ini apa namanya? Masih Penasaran dong? penasaran ya sama cerita yang akan dibawakan sama kakak-kakaknya nih. Nah, kalau gitu adik-adik siapin Alkitabnya.
Siapin hatinya juga ya adik-adik. Udah siap kan semuanya? Sudah. Kalau nih, sudah siap, Kak Desi sama Kak Tisa akan memanggil kakak-kakak ini. Oke? 1, 2, 3. Kakak-kakak. Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana nih kabar adik-adik semua? Sehat semua kan? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, alangkah baiknya kita bersatu dalam doa ya. Doa akan kakak pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau telah mengumpulkan kami di rumah kami masing-masing untuk bisa mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkannya dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik semua, sekarang kita keluarkan Alkitabnya. Bahan bacaan Alkitab kita hari ini terambil dari kitab Ulangan. Oke, Ulangan pasalnya yang ke-9 ayat 1 sampai 3. Oke, sudah semua adik-adik? Kita baca bareng-bareng ya. Orang Israel diperingatkan supaya jangan membanggakan jasanya. Dengarlah hai orang Israel, engkau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini untuk memasuki serta menduduki daerah bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, yakni kota-kota besar yang kubu-kubunya sampai ke langit. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang enak, yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang enak? Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Oke, sekarang kita dengarkan firman Tuhan ya. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Senang sekali kakak bisa menyapa adik-adik semua yang masih selalu setia dengerin cerita dan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Nah adik-adik, tadi kita sudah membaca bacaan Alkitab kita bersama-sama ya, yang dipimpin oleh Kavia, yang terambil dari Ulangan 9 ayat 1 sampai dengan 3. Hari ini kita mau bahas tentang apa sih? Hari ini kita mau bahas tentang aku menang karena Tuhan. Nah, hari ini kita mau belajar, kita mau tahu bagaimana penyertaan Tuhan di dalam langkahnya bangsa Israel hingga mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah adik-adik, dalam bacaan Alkitab kita hari ini menceritakan bahwa nasihat Nabi Musa menyampaikan nasihat kepada bangsa Israel sebelum mereka masuk ke dalam tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Sebelum bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan, mereka harus menyeberangi sungai Yordan. Nah, sebelum mereka masuk ke tanah Kanaan, bangsa-bangsa Israel atau orang-orang Israel ini, mereka diperhadapkan dengan bahwa mereka harus mengalahkan orang-orang yang sudah tinggal dahulu di sana, di tanah Kanaan. Dan di lain itu juga mereka harus mereka harus melawan terhadap orang atau suku yang bertubuh besar, yaitu bernama suku Enak. Kita lihat di ayatnya yang kedua nih, kakak bacain ya buat adik-adik. Suatu bangsa yang besar dan tinggi, orang Enak yang kau kenal dan yang tentangnya kau dengar orang berkata, siapakah yang dapat bertahan menghadapi orang Enak? Nah adik-adik, mereka itu terkenal dengan sangat jahat, sangat kejam ya, orang-orang yang sebelumnya ini yang tinggal di tanah Kanaan. Lalu Musa memberikan nasihatnya kepada bangsa Israel bahwa mereka setelah sampai di tanah Kanaan, mereka harus melawan orang-orang yang sebelumnya tinggal di sana gitu. Nah, mereka ini terkenal dengan perbuatannya yang sangat jahat dan kejam. Nah, selain itu juga bangsa Israel harus melawan suku yang memiliki postur dan tubuh badan yang sangat besar, yaitu bernama suku Enak. Nah, secara pemikiran manusia ya adik, secara pemikiran bangsa Israel kepada saya itu, mereka harus melawan orang-orang yang begitu kuat, yang lebih besar postur tubuhnya dibanding mereka. Tetapi apa adik-adik? Kita baca di ayat yang ketiga ya, kakak bacain. Maka ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan di depanmu, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka di hadapanmu. Demikianlah engkau
Demikianlah engkau akan menghalau dan membinasakan mereka dengan segera, seperti yang dijanjikan kepadamu oleh Tuhan. Nah adik-adik, namun ingat bahwa Tuhan Allah selalu menyertai bangsa Israel, dan Tuhan juga sudah berjanji bahwa Dia yang akan memimpin bangsa Israel melawan suku Enak dan orang-orang kejam di sana, dan menghalau mereka untuk keluar dari tanah Kanaan. Nah, adik-adik, ketika memang pada saat itu bangsa Israel mengerahkan semua tenaga yang mereka punya, mereka bahu-membahu untuk melawan itu. Tapi ada satu hal, Musa selalu mengingatkan bahwa kemenangan yang bangsa Israel terima adalah bukan karena kekuatan mereka, kehebatan bangsa Israel, tapi semua itu ada karena kekuatan dan penyertaan Tuhan di dalam bangsa Israel. Ya, jadi bukan hanya kehebatan mereka sendiri adik-adik, tapi karena apa? Ada kuasa Tuhan menyertai perjalanan mereka. Nah adik-adik, Musa selalu mengingatkan itu kepada bangsa Israel, sehingga ia memberikan nasihatnya kepada bangsa Israel. Setelah bangsa Israel mendapatkan kemenangan itu, mereka sampai dan bisa sampai ke tanah Kanaan di sini. Mereka tidak boleh menjadi sombong. Mereka tetap harus, Tuhan ingin bangsa Israel itu selalu rendah hati. Mereka harus selalu mengingat bahwa penyertaan Tuhan sajalah yang ada di dalam mereka, bukan karena kehebatan manusia, tetapi karena kehebatan Tuhan Allah kita. Nah, adik-adik, ketika bangsa Israel ini sudah menang, mereka melawan orang-orang atau suku Enak di sana. Kemenangan yang bangsa Israel terima ini adalah anugerah dari Tuhan Allah kita. Ya, oleh karena itu Tuhan menginginkan bahwa bangsa Israel ini harus tetap rendah hati, walaupun mereka sudah menang. Mereka mampu mengalahkan orang-orang yang lebih besar dari mereka, tapi Tuhan menginginkan bahwa bangsa Israel itu tidak lupa bahwa itu semua karena penyertaan Tuhan. Kalau Tuhan tidak menyertai mereka, mungkin saja mereka tidak bisa menang ya adik-adik. Tapi Tuhan tidak meninggalkan mereka. Tuhan tidak meninggalkan bangsa Israel. Tuhan menepati janjinya bahwa Tuhan akan selalu bersama bangsa Israel, membantu bangsa Israel untuk melawan suku Enak atau orang-orang yang ada di sana, ya. Dan menyatakan juga bahwa sumber kekuatannya itu hanya sumber kekuatan daripada Tuhan. Nah, adik-adik, hari ini berarti apa sih Kak yang kita bisa pelajari untuk hari ini, untuk adik-adik semua, khususnya yang kelas tanggung? Yang pertama, poin yang kita bisa ambil dari perikop bacaan kita hari ini adalah satu, apapun yang kita punya di bumi ini adik-adik adalah sumbernya dari Tuhan. Dari ujung rambut kakak sampai ujung rambut sampai ujung kaki kakak dan sama adik-adik semuanya itu adalah kepunyaan dari Tuhan. Tanaman, tumbuh-tumbuhan di laut, di udara, semua adalah kepunyaan milik Tuhan. Jadi kita tidak boleh lupa itu. Kita harus menjaganya benar. Nah, kita harus menjaga, kita harus merawat kepunyaan sumbernya itu dari Tuhan. Terus yang kedua, yang pertama berarti tadi adalah poin yang kita bisa ambil untuk adik-adik kelas tanggung adalah satu, apapun yang kita punya di bumi ini adalah sumbernya miliknya dari Tuhan. Yang kedua, ketika kita tahu itu semuanya adalah sumber dari Tuhan, yang kedua, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita harus selalu bersyukur. Apapun yang kita miliki, apapun yang kita rasakan sekarang, kita harus bersyukur. Mulai dari bangun pagi, kita masih diberikan nafas kehidupan, kesehatan jasmani maupun rohani adik-adik. Kita harus selalu bersyukur, ya. Yang ketiga, karena semuanya yang kita punya adalah pemberian dari Tuhan, maka adik-adik harus rendah hati. Tuhan Allah kita menginginkan bahwa kita sebagai anak-anaknya yang percaya harus selalu rendah hati. Kita nggak boleh sombong dengan apa yang kita punya. Mungkin kita memiliki kelebihan, kita pandai bernyanyi, kita memiliki talenta pintar dalam bidang tertentu, atau kita memiliki gadget
memiliki apapun yang teman kita atau orang di sekitar kita nggak punya, yang nggak mempunyai sama seperti kita nggak boleh sombong adik-adik. Kita harus tetap rendah hati, karena ingat, apa yang kita miliki itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Ya adik-adik, kita belajar hari ini bahwa sebagai anak-anaknya Tuhan yang sudah menang karena kuasa Tuhan, kita harus belajar rendah hati, belajar untuk tidak sombong terhadap orang di sekitar kita, terhadap siapapun ya. Nah, hari ini kita belajar bahwa apapun yang kita punya di bumi ini adalah kepunyaan Tuhan. Sama seperti mungkin sekarang kita adik-adik susah kemana-mana, mau keluar kita harus memakai masker, harus pakai mungkin glass shield, untuk rajin cuci tangan pakai hand sanitizer. Nah, kita mengambil hikmatnya bahwa Tuhan menginginkan adik-adik untuk tetap selalu tekun di dalam Tuhan. Ketika adik-adik mau keluar, mau kemanapun pergi, selalu mengandalkan Tuhan, selalu berdoa agar Tuhan selalu menyertai kita semua di dalam kesehatan kita. Nah, ketika adik-adik mungkin masih belajar ya, adik-adik semua masih belajar di rumah, masih mengikuti pelajaran lewat rumah, lewat online, tidak apa-apa. Adik-adik harus belajar tekun ya. Adik-adik harus rajin belajar bahwa walaupun kita di masa pandemi ini kita nggak bisa beraktivitas seperti biasa, nggak mungkin adik-adik nggak bisa main sama teman-teman yang lain, mau ngumpul sama teman-temannya, atau mau liburan tapi nggak bisa, nggak apa-apa adik-adik, kita tetap harus ikut aturan. Kita sebagai anak-anaknya Tuhan diberikan hikmat oleh Tuhan bahwa kita harus taat terhadap peraturan. Tuhan menginginkan kita harus rendah hati. Tuhan menginginkan kita untuk kita selalu stay at home. Ya udah, kita stay at home, tapi kita harus tetap menjaga kesehatan kita, sama seperti bangsa Israel. Nabi Musa memberikan nasihatnya kepada bangsa Israel bahwa apapun yang mereka punya, apapun kemenangan yang mereka miliki itu bersumber dari Tuhan. Sama seperti kita, anak-anak Tuhan. Tuhan juga menginginkan kita untuk kita selalu tekun, selalu dekat dengan Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini, ketika adik-adik masih sekolah secara online, adik-adik harus tetap tekun dalam belajar, tekun mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, ketika adik-adik mungkin hari Minggu nanti dengerin firman Tuhannya masih secara online Kak, nah kita diajarkan untuk selalu tekun nih. Adik-adik walaupun online tetap belajar nggak nih? Tetap mau dengerin firman Tuhan nggak? Tetap mau baca Alkitab nggak? Adik-adik tetap mau berdoa bersama nggak? Nah, Tuhan menginginkan itu semua adik-adik. Terhadap kakak-kakak lainnya juga sama, dan adik-adik di rumah semuanya, mama papanya, orang tua, oma opanya juga sama. Tuhan menginginkan bahwa kita menjadi anak-anaknya yang taat, anak-anaknya selalu dekat di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita sudah belajar itu, intinya adalah kita tidak boleh sombong. Apa yang kita punya, ingat, itu adalah kepunyaan dari Tuhan. Semua yang kita miliki adalah sumbernya dari Tuhan. Jadi kita harus menjaga, kita harus merawatnya dengan baik, tetapi kita juga tidak boleh sombong. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki sekarang. Kita berdoa, kita harus rendah hati, selalu di dalam Tuhan. Nah, itu saja adik-adik untuk renungan dan hari kita di minggu ini. Itu kiranya apa yang adik-adik dengar, apa yang adik-adik lihat tentang kebenaran firman Tuhan selalu melekat di dalam hati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Ingat, apa yang tadi kakak bilang, jadi tetap menjadi anak-anak Tuhan yang selalu rendah hati ya. Gak boleh sombong terhadap orang-orang di sekitar kita. Oke, itu saja bacaan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap sehat, jaga kesehatan adik-adik semua. Dadah. Adik-adik kembali lagi dengan Kak Keke. Hari ini
kakak mau jelasin penjelasan aktivitas untuk kelas tanggung nih. Kelas tanggung, siapkan ininya, maskernya. Adik-adik siapkan masker untuk aktivitas kelas tanggung pada hari ini. Siapkan masker nih, kakekku udah siapkan masker. Lalu kertas HVS dan pensil atau pulpen, krayon, pensil warna boleh. Jadi yang disiapkan adalah satu maskernya, yang kedua adalah kertas HVS dan alat tulis ya. Nah, apakah kita mau ngelakuin apa nih hari ini aktivitasnya? Adik-adik sudah menyiapkan maskernya masing-masing di rumah. Terus maskernya adik-adik pakai, kakaknya juga pakai nih ya, karena kita sekarang kemana-mana itu harus pakai masker ya adik-adik. Jadi kita siapkan maskernya nih ya, terus kita pakai seperti ini. Nah, sudah ya, tuh sudah terpakai maskernya dengan baik dan benar. Ketika sudah dipakai seperti ini adik-adik, jangan lupa difoto. Adik-adik ketika sudah pakai masker, difoto atau di video juga boleh difoto atau di video. Terus yang kedua adalah adik-adik tuliskan di selembar kertas HVS yang tadi sudah disiapkan, tuliskan rasa bersyukur adik-adik atas penyertaan Tuhan kepada adik-adik semua, masih diberikan kesehatan dan kekuatan. Bisa jadi adik-adik foto atau video sambil pakai masker seperti ini. Terus adik-adik tulis di kertas HVS ungkapan syukur adik-adik bahwa Tuhan masih memberikan adik-adik semua kesehatan dan kekuatan sampai pada hari ini. Bisa ya? Bisa dong, kasih kelas tanggung Pelkat PAC Baot. Nah, kakak-kakak tunggu aktivitasnya adik-adik mulai dari sekarang. Jangan lupa di-share ke kakak-kakak lainnya agar bisa di-upload nanti di Instagramnya Pelkat PAC Baot. Ditunggu ya aktivitasnya untuk kelas tanggung. Jangan lupa pakai masker selalu dimanapun adik-adik berada. Selalu stay safe. Oke adik-adik, semuanya sudah mendengarkan firman Tuhannya. Sekarang kita tutup Alkitabnya. Kita satu dalam doa lagi ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, supaya kami bisa menjadi anak-Mu yang selalu patuh dan taat kepadamu di setiap saat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut memuji nama Tuhan ya. Nah, adik-adik tadi sudah mendengarkan cerita firman Tuhan dong. Seru kan? Pastinya mereka udah dengerin ceritanya nih dari kakak-kakak yang lainnya. Dan ceritanya itu harus dilakukan dalam kehidupan adik-adik sehari di rumah ya, selama pandemi COVID-19 ini. Nah, untuk merespon firman Tuhan pada pagi hari ini adik-adik, kita akan menyanyikan lagu dari KC 199, Kusuka Menuturkan. Siap? Adik-adik duduk aja. Kita nyanyi 1, 2, 3. Tadi kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Sekarang kita akan masuk dalam pengumuman. Oke? Pengumuman yang pertama nih Kak. Pengumumannya yaitu yang pertama,
adik-adik setelah selesai ibadah, adik-adik pasti mengumpulkan persembahan nih. Nah, persembahan yang sudah adik-adik kumpulkan, adik-adik bisa disatukan bersama dengan mama papahnya yang ada di rumah. Nanti baru dikirim ke sektor masing-masing melalui koordinator sektor atau kirim ke kakak layannya nomor rekening GPIB saya bawa Bogor. Iya, Nanti akan betul. dikasih di akhir Video ini. Oke. Oke. Terus yang kedua nih, untuk aktivitas yang udah kakak-kakaknya kasih, jangan lupa adik-adiknya kirimkan dalam bentuk foto ataupun video yang kakak-kakak minta. Nanti setelah dikirimkan kepada siapa nih? Nah, dikirimkannya kepada kakak-kakak layan di sektornya masing-masing, atau adik-adik juga bisa kirim ke nomor yang ada di akhir video ini. Oke adik-adik, sekarang kita udah selesai nih Kak info kita hari ini. Nah, sebelum selesai kita mau satu dalam doa terlebih dahulu. Oke, semuanya siapin hatinya. Kita mau satu dalam doa. Sudah? Oke. Buka tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, terima kasih untuk setiap kasih dan penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, anak-anak-Mu ini. Tuhan, sebentar kami akan menjalani aktivitas kembali setelah kami beribadah bersama-sama walaupun di rumah saja. Tuhan mau pimpin setiap aktivitas kami yang ada di rumah ini, dari sekolah maupun dari tugas-tugas yang ada ya Bapak. Tuhan mau pimpin agar segala sesuatunya dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Bapak, kami juga mau berdoa bagi teman-teman kami yang ada di luar sana. Tuhan mau pimpin, Tuhan mau jaga mereka dalam kondisi yang sekarang ini ya Bapak. Tuhan tahu apa yang menjadi kesulitan bagi kami. Tuhan mau ada di dalamnya, dicampuri setiap apa yang kami lakukan, agar apa yang kami lakukan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Bapak. Bapak, ini kami anak-anak-Mu, kami ingin mengucapkan Bapak terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Salam namaste.